Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertinggi di wilayah Kalimantan pada periode triwulan 1, 2, dan 3. Provinsi Kalimantan Tengah melakukan 2 lokus sampel inflasi, yakni di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit. Indeks harga konsumen Kalimantan Tengah per November 2022 tercatat inflasi sebesar 0,16%. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur dalam laporannya saat mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi di daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng pada Senin 6 Desember 2022. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah membuat inflasi Kalteng pasca kenaikan BBM pada September 2022 relatif terkendali. Hal ini dapat dilihat dari inflasi years on years Kalteng yang terus menurun mulai dari September 8,12%, Oktober 7,10%, dan November 6,97%. Harga kebutuhan masyarakat pada November 2022 relatif terkendali. Inflasi yang terjadi pada November 2022 lebih disebabkan karena faktor eksternal dan di luar kewenangan pemerintah, yakni kenaikan tarif angkutan udara serta kenaikan harga pokok yang dilakukan produsen sebagai antisipasi kenaikan cukai rokok tahun depan agar kenaikannya tidak terlalu tinggi. Sebagai wujud nyata pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjaga daya beli masyarakat, upaya jangka pendek yang dilakukan adalah melaksanakan operasi pasar, memberikan subsidi biaya transportasi, menggaungkan gerakan Sekuyan, Lombok, serta menambah jumlah penerbangan dari dan ke Kalteng. Sedangkan untuk upaya jangka panjangnya adalah dengan melakukan kerjasama antar daerah baik di dalam provinsi maupun luar provinsi, mendirikan sentra cabai rawit di Kapuas, dan melibatkan BUMD Pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Yaitu harga tiket dengan harga cukai rokok dari produsen, meskipun pajaknya baru dinaikkan tahun depan, tapi mungkin mereka ngambil stok dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah itu yang mempengaruhi. Tapi kalau kebutuhan yang lain kayaknya sudah trennya sih menurun dari September, Oktober, November. Cuma kan menurunnya kan 0, sekian. Ditambah lagi kondisi kita banjir, sebagian lahan terendam, tanaman hortikultura ya Pak Eko ya ikut terendam. Kemudian ikan-ikan mungkin juga sama ya menyebar gitu kan, atau beras dan sebagainya, apa pokoknya yang lain lah. Nah saya kira ini juga mempengaruhi, tapi langkah-langkah panjang kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak di luar dari Kalimantan Tengah untuk penyiapan itu, ya kan. Jangka pendeknya tetap melaksanakan intervensi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan dana BTT. Ya intervensinya ada pasar penyeimbang, subsidi, ya kan, terhadap transportir misalnya apa yang mengambil barang gitu kan. Jadi itu yang nanti akan kita bicara, termasuk melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota lagi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai penanganan inflasi, bahwa dalam penanganan inflasi ini mekanismenya harus sama dengan mekanisme pengendalian COVID-19. Kemendagri merumuskan dan menekankan beberapa langkah penting dalam penanganan inflasi daerah. Pemda harus menjadikan upaya pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan bersinergi dengan semua pihak, seperti pada saat pengendalian pandemi COVID-19. Komunikasi publik yang efektif menjadi sangat penting agar tidak membuat masyarakat panik, sebab kepanikan masyarakat menjadi pemicu sentimen dan dampak ekonomi seperti pembelian barang kebutuhan yang berlebihan karena kepanikan. Tito mengungkapkan bahwa inflasi di Indonesia saat ini berada di angka 5,42%. Menurutnya, angka tersebut turun jika dibandingkan pada Oktober 2022 yang berada di angka 5,71%. Dari Palangkaraya, Hari melaporkan.